Wow, jalannya cerita One Piece makin menarik aja kan cuy. One Piece episode 1148 kedepannya akan ngebuat sebuah gebrakan besarnya. Prediksi episode One Piece 1148 ini nanti akan berada pada database manga ya 1116 hingga chapter 1118-nya. Nah, kira-kira jalan ceritanya itu seperti ini. Adegan ini menampilkan bagaimana informasi disembunyikan di robot kuno dan akhirnya kita melihat perubahan luar biasa dari dua sosok Nika putih itu, Bonnie dan juga Mugiwara Luffy. Ini bakal menarik dan penuh plot twist beragam adegannya. Let's go, kita langsung bahas lebih dalam dari sini. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya dan bantu ramein video ini pula, oke? Nah, dari sini kita bikin One Piece makin rame lagi. Nah, cerita kembali dilanjutkan lagi ya nakama. Kita melihat bagaimana informasi penyiaran berita besar-besar oleh Dr. Vegapunk itu benar-benar berlanjut. Nah, kita melihat bagaimana ada sebuah panel yang menunjukkan Im Sama itu melihat sosok yang notabene adalah Nefertari Lily. Dia adalah seorang ratu dari kerajaan Alabasta. Ada sebuah informasi menarik. Bagaimana mungkin perang 800-an tahun itu masih berjalan? Sudah tidak ada lagi yang dari zaman itu yang masih hidup saat ini. Kenapa ada sebuah perang yang masih berjalan di balik layarnya? Nah, kita melihat bagaimana Imu itu mengatakan, Vegapunk, dia mengatakan seperti itu loh. Kita melihat bagaimana panel-panel menampilkan bagaimana keadaan di negeri Alabasta setelah hilangnya Cobra itu dan juga meninggalkan sang rajanya. Nah, adegan ini masih memperlihatkan bagaimana Vegapunk terus mengatakan kebenaran-kebenaran masa lalu yang sangat-sangat mengesankan kepada semua orangnya. Nah, panel kemudian berpindah lagi kepada stasi itu nih. Ada sebuah informasi yang dia katakan, Edison, apa aku boleh bebaskan Kaku sekarang? Aku tak mau dia menerima akibat dari semua konsekuensi ini. Nah, di sini tuh ada perbincangan. Jangan cemas, aku tak akan biarkan dia mengincar kru Mugiwara. Dan lagi pula menurutku prioritas utamanya bukanlah untuk mengejar mereka pula kan? Lihatlah itu nakama, ada sebuah penambahan informasi. Baiklah stasi, maaf sudah ngebuatmu menghadapi semua ini. Aku tak menyangka kalau mereka semua itu adalah temanmu. Maafkan aku sudah memaksamu melawan mereka kan? Lihatlah itu, Kaku sendiri aja juga tak percaya stasi mantan rekannya mengatakan seperti itu. Walaupun kau dari kedua pihak kau masih menyelamatkan kami, konflik dalam dirimu itu adalah bukti kemanusiaanmu stasi. Lakukan saja yang kau mau, carilah cara dirimu sendiri untuk hidup itu. Siapa? Dia mengatakan seperti itu. Nah, di sini 2 minggu setelah bagian dari itu dicuri ya api tersebut, kami melihat cahaya terang yang memancar dari kerajaan Lulusia. Kebenaran akan menghebohkan loh setelah apa yang dikatakan Vegapunk ini. Kemudian aku dapat kabar kalau seluruh negara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tak lama peralatanku mendeteksi gempa besar yang kusebutkan tadi kan. Ini mungkin karena harga diriku sebagai ilmuwan, tapi aku yakin akan satu fakta besarnya. Senjata kuno bisa melakukan itu semuanya. Kenapa ada yang tega melakukan itu kepada Lulusia ya? Nah, mereka kemudian mengatakan seperti itu. Lulusia hilang. Nah, semua kerajaan mengatakan seperti itu kan. Cepat pastikan kabar itu juga. Keriuhan benar-benar terjadi di masing-masing pulau. Penemuanku telah dipakai untuk sumber energi senjata kunonya. Vegapunk kemudian bersujud meminta maaf nih. Motif dan asal-usul pelakunya itu masih misterius bagiku. Tapi pada akhirnya itu semuanya berujung pada satu kenyataan pahitnya. Aku adalah pembantu pada tindakan pembunuhan massal ini. Aku sungguh-sungguh sangat menyesal atas keterlibatanku pada peristiwa ini dan aku sangatlah minta maaf kepada semuanya. Nah, Vegapunk mengatakan seperti itu. Dia kemudian menambahkan lagi ya, tapi hal ini juga membuktikan satu kebenaran pula. Kalau bencana yang membanjiri seluruh dunia itu disebabkan oleh manusia, itu bukanlah salahmu. Nah, orang-orang dari kerajaan Wano Kuni aja kaget. Krokodil juga diperlihatkan. Dia juga mengatakan bahwa dulu memang ada 3 senjata kuno ya nakama. Ini kita lihat bagaimana di pulau manusia ikan pula juga ditampilkan. Shirahoshi juga ada di sana. Dikatakan kalau Joy Boy mencoba memastikan kalau senjata itu diwariskan pada generasi selanjutnya kan. Itu
memunculkan pernyataan kenapa? Apa dunia masih belum cukup untuk hancur semuanya? Keambiguan itu ngebuat sulit untuk menunjuk satu pihak itu bajik dan yang satunya jahat kan? Itu mengesankan. Tapi hari untuk menjawabnya itu sudah semakin dekat lagi. Sengoku juga diperlihatkan nampak di sana itu. Mereka juga sama-sama mendengarkan kan? Di pusat Marineford sendiri itu mereka juga mendengarkan apa yang dikatakan Vegapunk. Akainu jelas-jelas marah besar ya. Nah, Vegapunk kemudian mengatakan abad kekosongan itu masih sebuah enigma yang sangatlah nyata, misteri terbesar sampai sekarang ini. Selama ini ada orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi kan? Semuanya, kau akan menjelaskan semuanya ya Vegapunk sialan. Akainu juga melihat dan merespon percakapan tersebut dengan begitu marah. Nah, di sini Vegapunk itu melanjutkan lagi. Yang ku maksud adalah para mantan anggota kru Raja Bajak Laut Goldie Roger. Para Raja Bajak Laut itu harusnya tahu bagaimana bisa semuanya ini terjadi. Kenapa Bajak Laut tahu rahasia dunia? Semua orang pada bertanya-tanya kan, dan kita melihat bagaimana Crocus juga mendengarkannya. Tiba-tiba Stella itu kemudian mengatakan sesuatu yang salah serius, tetapi di sini tuh York masih melanjutkan lagi. Tunggu dulu, bagaimana bisa begitu Stella? Bagaimana kau bisa tahu soal aku mencuri sebagian Mother Flame itu? Aku memutus sinkronisasi ingatanku. Itu harusnya mustahil kan? Bukannya itu aja, tapi aku tahu kalau kau itu pembohong dan aktor yang buruk. Nah, dia mengatakan seperti itu. Kau benar-benar terkejut kan York? Nah, di sini semuanya itu menjadi kacau dan itu semuanya karena ulah Vegapunk ya. Di sini dia begitu marah. Kau dapat kabar soal Luluzia ya dan melakukan pemeriksaan. Apa maksudmu itu? Kapan waktunya itu tidaklah masuk akal. Kau pasti tahu rencana pemerintahan kan? Tiba-tiba semua orang pada marah itu dan juga Stella mengatakan kebenaran. York sendiri juga makin marah. Tiba-tiba Vegapunk York berteriak, Gorosei, aku menemukan di mana lokasi siput penyihir itu. Kau yakin? Tak diragukan lagi, aku juga seorang Vegapunk. Tak diragukan lagi, aku juga seorang Vegapunk kan? Siputnya itu ada di Fabrio Stratum Iron Giant yang melindunginya. Robot kuno Emmet yang membawanya pula. Lihatlah itu adegan panel langsung diperlihatkan sang robot kuno Joy Boy itu berjalan di tembak aja nggak mempanjui. Robot kuno itu benar-benar luar biasa. Panel ini juga memperlihatkan bagaimana Silver Rally yang ternyata dia itu masih mabuk loh untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Nah, salah satunya itu juga menarik karena informasi ini serasa nyambung ya dengan insiden yang ada di Galvalenya kan. Mereka juga terlibat pada insiden itu para kelompok Roger dan Stasi yang ada di sana. Sekarang Stasi dan juga Rally kemudian ditampilkan lagi dalam bentuk episodenya kan. Di sini Sakuya Kusaki itu berkata, kau sudah cukup minum kan? Kau tak pernah semabuk ini, Reizan. Nah, Rally kemudian menjawab, aku sudah tua dan keriput ini sekarang. Sama seperti kakek Vegapunk itu kan, kakek cerewet yang sudah bicara terlalu banyak. Jangan jadi menyebalkan dan merebutnya dari para pemuda Vegapunk yo. Tiba-tiba tap. Nah, Rally kemudian menjatuhkan ke meja itu gelas minumannya dan dia mengatakan lagi sambil nyandar, semangat pencarian itu adalah milik mereka sekarang. Benarkan begitu Roger? Nah, dia mengatakan seperti itu dengan menutup sebuah kalimat yang sangat unik nakama. Nah, dari sini kemudian berpindah lagi ya pada tampilan yang diperlihatkan di pulau bajak lautnya Hachinosu. Mereka kemudian pada bertanya-tanya, apa itu arti semuanya? Ada kemungkinan banyak harta karun jauh di dasar laut kah? Dasar bodoh, dunia itu nggak akan penuh dengan kotak emas dimanapun. Dia mengatakan seperti itu dan ini menjadi sebuah adegan menariknya. Dan di dalamnya juga Zoomister. Dan di dalamnya juga ada 200-an meter kan. Kau bisa jadi makanan monster laut kalau coba untuk ke sana. Tapi bukankah ada kapal yang bisa menyelam dari semua itu? Memangnya uang dari mana kita bisa beli semua itu? Kesempatan kita akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi dari sini. Nah, saat informasi Vegapunk itu terus saja digembar-gemborkan ya, di Grand Line sendiri mereka tampaknya juga mendengarkan semua itu. Itu bahkan sebelum masanya Nolan ya. Sungguh cerita yang sangatlah hebat Dr. Vegapunk. Kita melihat bagaimana orang-orang itu masih mendengarkan dengan sangatlah serius dan romantis sekali mendengarkan informasi ini. Nah, di rumah sakit Marineford itu Koby sendiri juga mendengarkan hal tersebut ya. Mereka pada
bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Situasi sepertinya itu mulai memanas sekarang ini, dan ini kedengarannya akan segera mendapatkan jawaban yang lebih berat lagi. Giliran untuk mendapatkan informasi yang lebih serius, nakama. Nah, panel kemudian langsung memperlihatkan bagaimana Vegapunk itu masih melanjutkan percakapannya. Aku sadar selama ini aku selalu tidak terbuka, tetapi aku tak bisa menambahkan apapun lagi yang bukan hanya spekulasi. Teruskan saja apa yang sebenarnya ditinggalkan oleh Roger. Orang-orang yang menyaksikan siaran itu pada bertanya-tanya dan langsung berteriak seperti itu kan. Nah, di Egghead sendiri itu saat situasi masih sangatlah kacau balau itu, perisai yang juga mulai hilang dan para guru set terus saja menyerah habis-habisan untuk menggagalkan penyiaran tersebut dan mendapatkan siput penyintas itu ya. Semuanya sekarang itu menjadi sebuah adegan yang benar-benar luar biasa. Tiba-tiba saja saat mereka itu pada kabur dari serangan-serangan Gorosei, ada seseorang monster yang mengejarnya pula. Nah, tiba-tiba orang yang datang itu adalah sesuatu yang spesial dari monster itu, Gorosei Ethan Baron Nazjuro, nakama. Dia berubah dalam mode Bokotsu itu, kemudian menggunakan pedangnya yang luar biasa dan menyabetnya. Itu Gorosei. Lihatlah itu, para Vegapunk aja yang masih melihat itu bersama dengan Usopp takjub nih. Nah, tiba-tiba dalam sekali lesatan, untungnya sosok datang untuk menghadangnya. Nah, itu adalah Zoro dan juga Jinbe kan. Nah, saat Jinbe itu terpental, Zoro berhasil menangkis dengan pedang miliknya itu sendiri. Dia kemudian mengatakan serangan luar biasa, Rashomon. Itulah yang keluar dari serangan teknik milik Zoro. Area pertempuran itu benar-benar penuh dengan kilatan haki hitam besar menyala-nyala ya teman-teman. Dia bahkan kaget. Jadi itu pedang Kitetsu ya. Lihatlah itu, dari kejauhan aja Jinbe melihat aura Quan Scroll haki yang begitu mengesankan. Pantai itu serasa dengan dentuman-dentuman luar biasa yang diciptakan Gorosei Ethan Baron Nazjuro menghadapi Roronoa Zoro. Serangan itu bahkan ngebuat para raksasa saja takjub bahwa wakil kapten dari Mugiwara aja sekuat ini. Mereka mengatakan sesuatu seperti itu, nakama. Tiba-tiba serangan belum berhenti sampai di situ karena ada seseorang yang datang pula untuk menyerang. Rock Roll Blaster Pam itu adalah salah satu kelompok dari angkatan laut, wakil Admiral Doll. Nah, sang Admiral itu datang. Memang ya nakama, Battle Royale itu serasa terjadi di Egghead sekarang ini. Keganasan selalu ngebuat merinding kan. Terus maju di sini kasih ada sebuah informasi yang seperti itu. Untuk Luffy sendiri akhirnya ditampilkan lagi setelah dia itu mencoba kabur dari Gorosei babi hutan itu sendiri, Valkyria. Apakah itu semuanya? Bukankah barusan babi itu ada di belakang kita? Lihatlah itu, Dori dan Brogy yang kemudian tertawa berkata, itu bagus, sekarang kita hanya harus naik ke kapal kan? Seperti katamu, sudah waktunya kita berlayar. Hahaha, dia mengatakan seperti itu. Dan lihatlah itu di atas kejauhan sana itu. Nah, kita melihat sendiri bahwa robot kuno ternyata telah bertarung menghadapi para Gorosei lo nakama. Semuanya menjadi penggambaran menarik lagi. Kita melihat bagaimana panel juga masih menunjukkan penyiaran Dr. Vegapunk. Aku punya satu pesan lagi yang ingin ku sampaikan. Ini untuk mereka yang terpencar dari seluruh dunia kan. Lihatlah itu, Gorosei Mars saja yang terbang dengan mengamuk itu dengan kekuatan yokai miliknya masih terus saja akan menyerang sang robot kuno. Sang robot kuno Emmet masih terus berlarian ke arah mana tuh? Itu adalah Iron Giant ya, yang mengamuk di Marijua 200-an tahun yang lalu itu. Itu tak diragukan lagi. Sementara itu Vegapunk masih melanjutkan lagi. Kalian yang memiliki inisial di nama kalian terkutuklah sekarang juga. Nah, Gorosei kemudian mengatakan seperti itu, dan itu langsung ingin menyerang sang robot kuno itu sendiri. Sebelum itu terjadi, kita melihat bagaimana panel-panel akan ditampilkan sosok-sosok luar biasa seperti Dragon sendiri, Sabo yang mengatakan Ace, dan juga Kobe yang mengatakan Luffy. Sementara itu Kuroige juga ditampilkan. Di antara kalian semuanya itu memang sesuatu yang mengesankan. Tiba-tiba Clara robot kuno Emmet kemudian diserang oleh salah satu anggota dari Gorosei. Lihatlah itu, dia aja bahkan terpental jauh loh, terjatuh di sana itu. Keadaan ini benar-benar darurat teman-teman, bahwa salah satu Gorosei itu telah benar-benar bergerak dan targetnya adalah robot kuno, karena Yok sendiri sudah mengatakan bahwa siput penyair itu ada dalam perut sang robot tersebut. Keadaan ini benar-benar makin mengesankan. Kita melihat ya bagaimana karena serangan tersebut itu
air kemudian bergerak seperti bak tsunami karena sang robot besi itu terjun ke laut nih. Nah, bahkan beberapa anggota itu juga berkata, nah monster itu bisa akan menenggelamkan beberapa kapal saking besarnya. Lihatlah itu sang robot tersebut kemudian jatuh ke laut ya teman-teman. Ada sebuah penggambaran pada panel ini di mana sang robot yang sudah bergerak kemarin itu dan juga mengatakan maafkan aku Joy Boy kan. Dia mengatakan seperti itu. Ternyata di episode ini nanti dia masih mengatakan sesuatu yang salah menarik. Di mana kau? Kemana kau pergi? Joy Boy. Nah, sang robot kuno mengatakan seperti itu. Aku ingin jalan kita saling bertemu lagi. Kau ada di sini kan Joy Boy? Aneh, ini sangat aneh sekali. Nah, sang robot kuno yang ada di dasar laut itu mengatakan seperti itu. Lihatlah itu, guru saja masih melihat di sana itu adalah Saint Valkyrie ya teman-teman. Dia kemudian berkata, sekarang apa lagi itu? Babi hutan raksasa mamut kah? Orang-orang yang ada di bawah melihatnya dengan ngeri nih. Apa-apaan sebenarnya pulau ini salah gila. Egghead penuh dengan pertempuran besar-besaran kah? Lihatlah itu, para siput digunakan di seluruh penjuru negeri. Apa terjadi sesuatu? Kenapa penyiaran ini juga terjadi buram pula? Dia terpotong waktu sedang bicara kah? Apa yang menyebabkan putusnya siaran ini? Setelah aku pikir lagi, apa yang mungkin bisa membunuh jenius seperti Vegapunk ini jika orang itu bukanlah terlampau kuat sekali. Orang-orang di seluruh penjuru dunia itu masih terus-terusan menyaksikan dan menantikan kelanjutannya. Jadi emang betul ya apa yang dikatakan oleh Vegapunk Yok sendiri itu, bahwa siput itu memang berada di balik perut sang robot kuno Eme. Yok, ada apa? Berapa banyak Vegapunk yang selamat? Vegapunk selain aku pula. Dia mengatakan seperti itu kepada para guru dan berikan informasinya. Aku baru memeriksa siapa yang masih berinteraksi dengan Punk Record. Hanya ada 2 yang tersisa. Lilith masih ada di stratum ini dan Atlas ada jauh di pantai timur laut. Dia mengatakan tersebut kepada guru Valkyrie. Haruskah kita memusnahkan mereka? Ya, Punk Record sepertinya telah diprogram untuk berfungsi dan berkembang bahkan setelah Stella itu dimatikan. Kita bisa memanfaatkannya melalui Yok pula kan. 2 jenius yang lain hanyalah lubang yang harus ditutupi sekarang juga. Perubahan-perubahan tersebut benar-benar luar biasa di mana dentuman-dentuman masih banyak terjadi. Kapal raksasa yang ada di pinggiran pantai itu terlihat begitu besar ya, di antara armada bajak laut dan juga armada dari angkatan laut. Dia kemudian mengatakan seperti ini, Dory dan Brogy, kita naik sekarang juga. Nah, dia mengatakan seperti itu. Kau berhasil tentu saja kan. Itulah Mugiwara Luffy. Semua orang pada takjub dan juga ternyata Sanji itu telah menanti di sana ya. Wow, jadi ini kapal para raksasa ya. Besar sekali. Mana Usopp? Bukankah di sini lalu ada Chopper pula? Nah, semua orang pada terkejut ya, karena ada sesuatu yang mengesankan pula, bahwa para angkatan laut yang menyerang mereka semuanya itu tadi itu diubah oleh Jewelry Bonnie menjadi makhluk-makhluk ukuran kecil. Bahkan wakil Admiral Dolo Nakama, Bonnie memang luar biasa dengan kemampuan tersebut itu. Dia bahkan mengatakan seperti ini ya teman-teman, kalian akan dalam masalah besar karena membiarkanku kabur kan? Ya hahaha, dia mengatakan seperti itu. Kau babak belur kasih. Ini Sanji, kami berlayar lagi Nami, bagaimana keadaan di sana? Dia mengatakan seperti itu. Mugiwara, aku tak sabar bertemu lagi denganmu itu. Lihatlah itu, adegan itu masih ada percakapan di antara Sanji, Nami dan juga yang lain sebagainya itu. Mereka masih mengatakan sesuatu dengan sangat serius. Tiba-tiba dalam beberapa momen yang tak mereka sadari itu, serangan dari atas tiba teman-teman. Serangan itu adalah dari Guru Sei Mars itu sendiri. Lindungi para manusia kecil ini. Serangan itu luar biasa dari yokai burung yang sangat besar itu langsung menyerang ke kapal para raksasa. Mereka semua itu pada panik karena mengetahui bahwa seorang monster datang yang luar biasa pula harus ditaklukkan. Kita tak boleh biarkan layar itu terbakar pula. Lihatlah itu, para angkatan laut Kroco aja juga pada ketakutan dan beberapa raksasa yang masih muda di sana itu juga pada takluk pula. Ayo kita pindahkan Vegapunk dan Ayah dari sini. Dia mengatakan seperti itu ya, Jewelry Bonnie kepada Atlas itu pula. Sepertinya kita tak bisa menghindar dari monster ini ya. Nah, Dory Brogy mengatakan seperti itu. Jika mereka bisa terbang, mereka akan mengejar kita sampai ujung dunia kan. Tak satupun dari kalian diizinkan untuk kabur.
Nah, Gorosei Mars mengatakan seperti itu nakama. Tiba-tiba aja di sini tuh api sudah berkobar di mana-mana ya teman-teman. Baiklah, perutku sudah kenyang sekarang ini. Ayo lakukan sekarang juga. Dia mengatakan seperti itu dan itu ngebuat semua orang penasaran. Bonnie, oh Nika, sekali lagi aku tak tahu apa yang kau maksud itu. Dia mengatakan seperti itu. Ini seperti irama festival kan? Kita tak akan bisa menari seperti ini semuanya. Tapi ayolah, apa kalian tak ingin menghajar mereka? Aku tak bisa mengikutimu dengan wujud seperti itu. Terjadilah percakapan antara Luffy dan juga Jewelry Bonnie teman-teman. Tentu saja kau tidak tahu cara kerja kekuatanmu kan? Tapi aku yakin kau bisa melakukan semua ini. Oh, jadi begitu ya. Kelihatannya jika aku benar-benar bebas, aku akan bisa meniru berbagai kemampuan dari Luffy kan? Baiklah, Distorted Future. Akhirnya Jewelry Bonnie mengeluarkan kekuatan lagi. Beri aku masa depanmu pula. Tiba-tiba aja di mana Kuma yang sudah sekarang melihat sang putrinya sendiri Jewelry Bonnie berubah dalam mode yang benar-benar mirip Nika, Joy Boy dan juga Joy Girl, mungkin itu maksudnya. Dimana aku benar-benar bisa bebas sekarang ini. Aku adalah Jewelry Bonnie dan kita melihat sendiri di mana panel akhir ini harusnya memperlihatkan bagaimana Sun God of Nika, Luffy sendiri itu berubah bersama dengan Jewelry Bonnie teman-teman. Adegannya begitu mengesankan dan disaksikan langsung oleh para Gorosei kan. Yes, ini menjadi penggambaran seru dalam episode terbaru kali ini dalam prediksinya ya nakama, berdasarkan ingat dalam hipotesa yang ada dari database manga resmi. Oke, jadi itulah tadi ya apa yang terjadi dengan kisah One Piece terbarunya ini. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir and will be come back again.